Haleluya, kami bersyukur, kami berkumpul dengan rekan-rekan sekerja Allah. Dan kami menemui seseorang yang luar biasa dan dahsyat. Kami percaya kalau boleh pagi hari ini kami berkumpul di tengah-tengah ini, kami bisa merasakan sukacita. Sebelum kita mempodcast abang saya ini, kami berdoa dulu ya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bertemu dengan rekan-rekan sekerja Allah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa ini Tuhan, yang Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh otoritas wibawa surgamu turun atas setiap kami. Kami percaya buat pagi hari ini Tuhan tidak kebetulan, tapi kami percaya dengan kondisi situasi saat ini Tuhan. Kami minta biarlah pertolongan, topangan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mujizat langsung terjadi. Mujizat terjadi. Ayo kita ini dengan orang-orang hebat ini kita harus merasakan apa yang kita rasakan. Karena apa? Terang dan garam. Garam itu harus dirasakan. Seperti ini, kopi harus dirasakan dulu. Iya toh? Haleluya. Selamat pagi Bang Arna. Oh, pagi, Tuhan berkati Mas Jo. Luar biasa sekali. Nah, gini Bang Arna, saya kepingin penjelasan tentang apa yang menjadi akurasinya Tuhan. Iya toh? Kalau ketika kita benar-benar kita sudah membangun manusia roh itu, apa? Kalau menurut Bang Arna? Ya, sebetulnya ini, kalau Tuhan mau, ketika kita hidup di dalam roh dan kebenaran dan firman-Nya, itu apapun yang muncul daripada Tuhan itu adalah hal yang selaras dan akurasi. Dan Tuhan mau supaya kita juga setiap apa yang kita tangkap, firman yang Tuhan lepaskan, kita menangkapnya dengan akurat. Amin. Ya, akurat itu artinya benar-benar itu firman itu tepat kepada sasaran. Amin. Dan kita menangkapnya itu, dan itu menjadi sesuatu yang presisi dalam hidup kita. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu akurat, ya selalu benar. Amin. Gitu ya, lebih daripada benar itu akurasinya tepat gitu. Ya, gitu. Jadi ini Bang Ana, ketika setiap orang membangun manusia roh, kadang orang-orang itu ada yang mau, ada yang enggak. Nah, supaya kita berbicara dengan manusia roh itu, orang itu langsung merespon. Saya berkeinginan seperti itu, gitu loh. Gimana caranya kita supaya orang itu membangun manusia roh sama seperti kita sudah terbangun dan terbentuk oleh manusia roh, mau kita impartasikan ke orang-orang terdekat kita. Nah, kadang-kadang orang itu menolak, kadang orang-orang nah itu gimana caranya supaya orang itu benar-benar yes, aku mau ini. Ya, benar. Jadi gini, kadang banyak menjadi polemik ya tentang manusia. Sebetulnya kita harus pahami bahwa pada awalnya di dalam Kejadian 2 ayat 7 itu bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Yes. Manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Amin. Nah, artinya bentuknya belum hidup manusia itu. Ketika itu Allah menghembuskan rohnya melalui hidungnya, akhirnya manusia itu hidup. Nah, pada hakikatnya bahwa manusia itu adalah kehidupannya itu dari roh. Ya, kalau daging ini kan tidak mati gitu kan. Betul. Nah, artinya apa? Kita harus membangun manusia roh kita. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, ini yang Paulus mau, bahwa Paulus tidak fokus kepada manusia secara jasmani. Ya, dia fokus kepada manusia secara roh. Makanya dia tidak pernah tawar hati menghadapi segala situasi, kondisi apapun keadaan dia. Nah, karena dia tahu bahwa manusia jasmani ini tidak akan bisa berbuat banyak, tetapi manusia rohani ini yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Ini yang Paulus tekankan, bahwa kita harus membangun manusia roh. Nah, kalau kita menyadari kebenaran ini, kita tahu bahwa bagaimana kehidupan roh ini yang harus kita bangun, pasti kita mau membangun manusia rohani. Kalau kita tidak tahu prinsip kebenaran firman yang memerdekakan dia, kita nggak akan mau membangun manusia roh. Nah, yang Paulus sadari, kalau kita berfokus kepada manusia jasmani itu hanya
hanya sampai di batas ini saja, manusia mati, udah tidak ada apa-apanya. Tapi manusia rohani ini sampai kepada kekekalan dikatakan seperti itu ya. Jadi gini, sebab kami ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Amin. Ya. Jadi Paulus tidak memperhatikan yang apa ya, yang tidak kelihatan ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kelihatan ini sifatnya adalah sementara, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kalau kita berfokus tentang manusia jasmani kita, yaitu tidak kekal. Ngapain kita mengejar sesuatu yang tidak kekal? Amin. Ya kita kejar sesuatu yang kekal. Ya. Nah, baru manusia roh, karena roh kita ini sampai kepada kekekalan. Kalau manusia daging kita, jasmani ini hanya sampai di kuburan, di tanah, kembali ke tanah. Tapi roh ini juga akan kembali, tapi kembalinya ke surga, ke Bapa. Dan ini adalah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saya mengendaki kepada rekan-rekan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, bangunlah manusia rohmu, karena manusia rohmu itu akan sampai kepada kekekalan hidupmu, dan engkau bisa berjumpa dengan realitas sorga. Terjadilah atas kita semua, haleluya. Nah, iya Bang, ini kan sebentar lagi Natal nih Bang. Iya kan. Kalau saya baca ayat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu di Matius 1:23 Bang. Nah itu sebagai renungannya seperti apa Bang? Ya, Sebentar lagi menjelang Natal. ya, firman Tuhan barusan sudah dikutip bahwa dia adalah Allah Immanuel, artinya Tuhan menyertai. Kita mau bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya sampai di batas kita hidup, tapi sampai kita menuju kepada kekekalan. Jadi Immanuel, Allah beserta kita, itu adalah Allah kekekalan. Kita berharap momen Natal ini kita bisa mengalami bagaimana kehidupan yang kekal, kehidupan yang ilahi, itu kita bisa nikmati. Itulah kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dia memberikan kehidupan yang kekal atas kita. Amin. Jadi momen Natal ini adalah kita bagaimana kita bisa menikmati kekekalan yang sorga berikan atas kita, dan kita bisa nikmati di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya berterima kasih, saya ketemu sama Bang Arna, artinya senior di kita tadi ini. Kami terima kasih atas penjelasan dengan manusia roh. Apalagi di momen Natal, Bang Arna tadi sudah bercerita seperti itu. Kami tidak lupa, kami menambahkannya untuk acara di hari Natal ini. Tiada hadiah terbesar dan terindah bagi dunia selain kehadiran Kristus Yesus di kota Daud. Karena apa? Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam dari Trade Cup, bahkan restoran Taiwan. Kita seruput kopinya. Ayo, ayo kopi ya. Nikmati kopi hitam.